Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Pak Didi ingin melanjutkan untuk pembahasan tentang luas permukaan bangun ruang. Kalau kemarin kita sudah pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang luas permukaan yaitu bangun ruang balok. Sini kita akan membahas tentang bangun ruang kubus. Dan kebetulan sekali di sini juga Pak Didi sudah sediakan gambar di mana nanti kita akan mencoba membahas menyelesaikan tentang soal yang berkaitan dengan luas permukaan daripada kubus. Untuk menyingkat waktu anak-anak, mari kita langsung saja memperhatikan gambar yang ada di papan tulis ini. Di sini ada gambar yaitu kubus. Ini adalah bangun ruang seperti yang Pak Didi jelaskan sebelumnya. Dan di sini adalah bangun datar. Kalau bangun ruang ini disebut sebagai kubus, sementara bangun datar ini disebut sebagai bangun persegi. Ini ada bedanya. Nanti akan Pak Didi jelaskan lebih lanjut ya. Bedanya ada pada pemahaman di rumus ruang, yaitu kubus ini, bangun ruang kubus ini. Nah, kalau kita berbicara tentang luas permukaan kubus, seperti pada penjelasan sebelumnya tentang bangun ruang balok, pertama kali yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami adalah rumus daripada ruang tersebut, bangun ruang tersebut. Luas permukaan kubus ini memiliki rumus yaitu 6 dikali S. S ini adalah sisi atau 6 dikali R kuadrat. R kuadrat ini bukan seperti halnya pada bangun ruang tabung ya. Kalau dalam tabung ada yang namanya ini adalah jari-jari, atau dalam lingkaran ini disebut sebagai jari-jari. Tetapi untuk khusus untuk bangun kubus ini, kan ini disebut sebagai rusuk, bukan jari-jari, rusuk. Ulang Pak Didi. Rumus dari permukaan kubus adalah 6 dikali sisi atau 6 dikali R kuadrat, berarti 6 dikali rusuk kuadrat. Sekarang Pak Didi di sini ada disediakan dua gambar ini untuk memperjelas kalian mana yang disebut sisi dan mana yang disebut rusuk. Kalau dalam ruang disebut sisi ini ada ini E, F, G, H. Ini disebut sebagai sisi. Ya. Ini adalah sisi. Sementara kalau di dalam bangun ruang, bangun datar yang di bawahnya yaitu bangun datar A, B, C, D, sisinya adalah ini. Ini adalah sisi. Diulangi Pak Didi, kalau dalam bangun ruang yang disebut sisi adalah E, F, G, dan H. Ini disebut sebagai sisi. Satu kesatuan ini adalah namanya sisi. Sementara kalau dalam bangun datar yang disebut sisi adalah 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 sisi. Seperti bangun ruang ini satu sisinya adalah E, F, G, H. Ini adalah satu sisi. Berarti dalam kubus ini terdiri dari 6 sisi. 1, ya, 2, E, F, G, H, 1. Atau kita mulai dari awal, A, B, C, D 1, E, F, G, H 2, A, B, E, H 3, terus C, F, G, D itu adalah 4, E, F, G, H ini atas, C, F, E, B ini 4, A, D, G, H 5, 6 termasuk yang di bawah. 1, 2 ini ya, 1 dihitung, diulangi tadi ya, 1, 2, ya, 3, ini 4, ini 5 bawah alas, disebut alas, dan yang atas sendiri adalah 6. Berarti ada 6 sisi untuk bangun ruang kubus. Sementara untuk bangun datar persegi ini hanya memiliki 4 sisi. Sekarang yang dimaksud rusuk dalam bangun ruang kubus ini yang mana? Rusuk ini adalah 1, ini rusuk. 2,
rusuk. 3 rusuk. 4, 5, 6, 7, setiap garis ini adalah rusuk. Bisa dipahami sampai sini? Kalau sudah dipahami, kita langsung masuk pada rumus permukaan bangun ruang kubus. Luas permukaan bangun ruang kubus. Misalkan saja, di sini Pak dikasih angka 10 cm. Rusuknya berarti masing-masing 10 cm. 10 cm, rusuknya 10 cm, 10 cm. Kalau sudah ada angka di dalam bangun ruang ini, kita bisa langsung memasukkan bilangan atau angka ini ke dalam rumus luas permukaan kubus. Sama dengan 6 dikali rusuknya berapa? Rusuknya adalah 10 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat artinya apa kemarin pada pertemuan sebelumnya? Ya, 10 kali 10 dikali 1 cm. Ingat, satuan daripada luas permukaan adalah persegi. Ya, R per kuadrat. Kalau dalam satuannya disebut sebagai persegi. Sama dengan 6 dikali 100 dikali 1 cm persegi. Sama dengan 6 kali 100, 600 cm persegi. Artinya apa? Artinya adalah luas permukaan kubus pada gambar di papan tulis ini adalah 600 cm persegi. Kita ulang lagi. Bangun kubus ini memiliki sisi, ada 6 sisi. Yang disebut sisi, setiap huruf ini E, F, G, H, ini disebut sebagai sisi. Maka semuanya ada 6 sisi. Sementara kalau dalam bangun datar persegi ini memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Ya. Rumusnya luas permukaan dari kubus 6 kali sisi atau 6 kali R kuadrat. R ini adalah rusuk. Diulangi Pak Didi, R ini bukan jari-jari pada rumus bangun, misalkan saja lingkaran ataupun rumus bangun ruang tabung, bukan. Tapi ini maksudnya R kuadrat ini adalah rusuk. Rusuknya yang mana? Rusuknya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah rusuk daripada kubus. Berarti kalau kita sudah ada angkanya di dalam soal sudah ada angkanya, kita tinggal memasukkan 6 kali 10 kuadrat dikali 1 cm persegi. Persegi ini adalah satuan dari permukaan, luas permukaan kubus itu. Sama dengan 6 kali 100. 100 ini 10 kuadrat, ini 10 sama dengan 10 kali 10, hasilnya adalah 100 dikali 1 cm persegi, sama dengan 600 cm persegi. Misalkan pakai bilangan yang lain, misalkan pakai contoh yang lain, gambarnya tetap sama, kita hanya merubah angkanya saja, ya. Yang penting caranya kamu sudah tahu dulu. Kita coba yang mudah-mudah dulu. Misalkan ini kita buat 5 cm misalkan. Rumusnya sama dengan 6 kali sisi atau 6 kali R kuadrat, rusuk kuadrat, sama dengan 6 dikali R-nya berapa? R-nya 5 cm, tulis 5 kuadrat karena ada kuadratnya, dikali 1 cm persegi, sama dengan 6, 5 kuadrat, 5 kali 5 adalah 25 dikali 1 cm persegi, sama dengan 6 kali 25, 100 berapa? 150 cm persegi. Artinya adalah bahwa pada gambar bangun ruang yang ada dalam gambar ini di papan tulis ini, yaitu kubus, bangun kubus ini dengan panjang rusuknya adalah masing-masing 5 cm, maka ditemukan bahwa luas permukaannya adalah 150 cm persegi. Sampai di sini sudah jelas anak-anak? Mudah-mudahan penjelasan singkat yang Pak Didi berikan pada pagi hari ini
bisa kalian pahami. Kalau memang belum kalian pahami, kalian bisa buka kembali, pelajari kembali, dilihat kembali video pembelajaran ini. Misalkan kalau masih ada yang belum jelas, kalian nanti pada pertemuan tatap muka terbatas bisa ditanyakan langsung kepada Pak Didi. Atau pada saat ini misalkan kalian belum jelas ketika melihat atau menyaksikan video penjelasan ya Pak Didi, kalian bisa tanyakan kepada orang tua atau kakak yang saat ini sedang mendampingi kalian mengikuti atau menyaksikan pembelajaran melalui video ini. Demikian anak-anak ya, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.